Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra ya. So alhamdulillah hari ini merupakan hari Selasa, hari Rabu. Rabu kameramen. Hari Rabu bertarikh 10 hari bulan kan hari. Saya tahu berapa sudah hari bulan hari. 10 hari bulan Desember 2025. Ya. Penggambaran hari ini dibuat pada tarikh 10 hari bulan Desember 2025 jam 4.30 ya. 4:23 menit. So kenapa kita perlu sebut hari supaya kita tahu ini video di lama, video baru kah, video lama. Nah, kita tahu. Jadi kita tahu bahwa ini video sudah lama diupload ataupun baru. So hari ini kita ada satu penggambaran di mana owner ini setahu saya daripada Lada tua, tidak silap saya. Dia pergi hospital dan tidak boleh masuk gear. Saya tidak tahu macam mana dia pergi sini. Sekejap, saya hold dulu. Hold. Okay, Assalamualaikum. Dimaklumkan orang saya, kereta ini daripada TLDM. Dia kerja dan dia punya masalah adalah tidak boleh masuk gear lah. Jadi suspek selalu tidak masuk gear ini seperti biasa ada 3 benda kita suspek. Sama ada clutch pump atas, clutch pump bawah, ataupun dia punya clutch cover masalah. Ya, itu 3 itulah. Jadi apa yang penting di sini adalah kenapa dia tidak masuk gear. Setelah kita cek, dia bukan masalah clutch pump kedua-duanya, sebab clutch pump jenis ini dia disebut clutch pump assembly. Di mana dia ada clutch pump, dia ada bearing satu kali. Dia sama pakai dengan Nissan Almera, Nissan Selfie, Saga FLX, T6. Ini sama, dia punya clutch pump duduk dalam gearbox. So kalau mau turun dia mau buka clutch pump dia dengan kelas bearing dia satu set, dia kawin. So kena turun gearbox. So hari ini kita sudah cek, rupanya kereta ini tidak ada masalah clutch pump juga. Jadi sebelum saya bahas lebih detail, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. So hari ini kita pun ingatkan clutch pump bawah bocor dan kereta jenis ini adalah kereta Inspira ataupun Mitsubishi Lancer lah. Coba hold dulu sekejap, hold. Oke, alhamdulillah kereta ini adalah kereta Inspira, Proton punya lah. Tapi sebenarnya injinnya daripada Mitsubishi Lancer yang dipakai, yang menggunakan pakai injin 4B10 dan manual kereta ini lah 5 speed. So masalah kereta ini saya pun mau cakap macam mana ya. Saya mau cakap dengan injiniernya kurang bijak pun tidak boleh juga. Sebab dia punya clutch pump tu duduk dalam gearbox. Macam FLX, manual, Almera, Selfie, T6, T7, pokoknya manual lah. Clutch pump dengan kalian duduk dalam gearbox untuk bagian bawah. So masalahnya sekarang bila dia rosak tu macam mana? Sedangkan clutch pump ni yang betul-betul friendly lah. Yang betul-betul bilang orang bagus punya teknologi adalah clutch pump di luar, macam BLM, Proton FL, ya Gen 2, Persona lama, kereta-kereta lama clutch pumpnya di luar. Ya kalau di Max tuh begitu juga lah clutch pump di luar. Kalau T6 itu pun di dalam. Memang sengsara geng, gearboxnya macam buaya 50 tahun sudah umurnya. Besar lagi, duduk lagi di dalam clutch pumpnya. Jadi sekarang ini kita mau tengok apa masalah tidak boleh masuk gear ni kereta. Jadi orang ini datang towing lah. Jadi bila kita cek, rupanya dia ada masalah di bagian clutch pump dan dipahamkan 3 kali ganti sudah. Clutch pump atas. Ini clutch pump dia yang patah. Kameramen sini. Ini clutch pump. Dia pakai brand apa saya pun tidak tahu apa brand ini. Dia pakai brand Yori ya. Ini dia patah nih. Serpihan dia yang ini. Kameramen fokus kasih flash dia kalau gelap. So ini dia patah. Dia patah. Jadi duduk ini macam lah. Dia patah. Ini patah dia. Kameramen di sini kasih dekat sikit. Ini patah, ini macam lah. Dia begini. Dia patah. Jadi bila dia patah, dia duduk di mana ini barang? Duduk di sini. Kameramen kita sudah pasang habis Dan ini kita tengok sini, ini dia punya clutch pump, kasih flash dia. Ini dia punya clutch pump nih. Clutch pump atas. Tapi syukur aja clutch pump atasnya patah nih. Ini yang patah nih. So ini kita adjust masuk saja, bukan susah. Kita adjust lepaskan hose nih, kita masuk sini, nampaknya hose nih. Nih.
Ini dia. Masuk saja yang ini. Kelas pump dia masuk sini. Dan yang ini high pressure ini masuk sini, cucuk saja ada pin nih. Ini kita masuk, kita just pusing, nampak di thread nih. Kita just masukkan pusing saya begini. Lepas itu di bawah kaki kameramen dari sebelah sana. Masukkan saja pin dia. Sini kameramen dari sana. So senang saja kelas pump dia. Ini konten-konten ringan lah, konten-konten advance nanti kita bagi. So kameramen boleh nampak dari sini lah. Oh mungkin dari sana bahkan. Nah dia punya kelas pump di bawah. Coba kameramen tengok di bawah sini. Boleh turun bawah begini, sebegini. Jangan mesti melintang YouTube kena melintang. Jangan sama sekali pakai menegak. Oke, kasih flash dia. Mana flashnya? Jangan tutup kamera tangan tuh. Oke, tuh. Coba kameramen fokus sini aku terangkan. Masih begini dia. Jangan pegang kamera dia ya. Alright. Oke, dengar. So kelas pump dia duduk mana? Siapa? Duduk di bawah nih. Ini di bawah nih. Boleh nampak kan nih? Dia duduk sini. Yang patah tuh inilah. Dia punya pin ini patah. Oke, kameramen boleh nampak ke patah nih. So kita sudah ganti sekarang. So kelas pump atas. Cuma kita tidak dapat bagi tutorial jelas ya. Ini kelas pumpnya dia duduk di ini sih. Coba hold dulu. Hold dulu. Oke, ini nampak nih, kameramen boleh nampak ya. So yang patah tuh di sini. Situ standby, situ kameramen standby. Saya cari dulu mana sudah tadi patahnya tuh. Dia patah di bagian sambungan tuh lah. So, brand yang bagus adalah brand Look sebenarnya, tapi dia pakai brand Yuri ini bukan enggak boleh juga lah. Oke. Ini kelas pump nih. Nampak ya? Dia senang saya, kita dari luar kita just pusing sih nih. So kita just cantum di sini lah. Ini orang lama pun dia pergi ikat kabel tie nih, nampak? Nampak ke kabel tie, kameramen boleh dekat fokus ke sana. Boleh nampak? Ini nampak kabel tie dia ikat, yang lama dia ikat terlepas dia punya puting-puting nih. Saya itu kalau boleh kita pakai brand yang bagus punya. Jangan brand yang tidak berapa bagus. Coba hold dulu. Alright, nampak nih? Ini yang patah nih. Dia ikat kabel tie, yang ini tuh sekarang ini baru. Kameramen boleh nampak ini? Ini sekarang yang patah tuh. So bila kita tekan clutch, nampak itu permukaan pergerakan tuh? Yang patah tuh ini. Dia duduk di dalam inilah. Nih. Sebab itu kita kena pakai brand. Dan kenapa kau tengok ada kabel tie ini? Nampak kabel tie ini? Ini kabel tie dia ikat ini. So barang ini tidak ada lock, dia harap ini permukaan bulatan ini saja. Tapi kalau tidak original dia pandai lepas-lepas. So dia pergilah ikat kabel tie. Jadi saya pun mencadangkan onanya pakai brand bagus. So kita pakai brand Look punya. Bukan Osari. Tak apa benda atau brand dia. Jadi dia patah nih. Walaupun baru ganti lah. Mungkin tahan 1 tahun barangkali oke lah. Ini insya Allah tengoklah tahan berapa lama. Mudah-mudahan brand Look ini antara brand yang kita boleh yakini lah. Tapi tidak tahu lah kan. Oke, jadi kameramen boleh keluar. Yang saya maksudkan brand Look ini antara brand yang bagus lah. Ya, brand yang bagus. Kameramen fokus Brand Look ini antara brand yang bagus. Untuk kelas pump saya kira lah Saga FLX T6 semua pakai brand Look. Kalau ini dia pakai brand sorry apa Obari kata tadi, bukan Obari, Yuri ya. Kameramen fokus ini, nampak? Jadi selalu dia patah di sini, patah nih. Jadi kasihan lah kalau ngam-ngam di hutan dia patah, nasib di bandar dia patah. Jadi dia patah di sini lah, nampak? Ini. Dan dia ikat kabel tie itu di sini supaya tidak terlepas tuh gini di dalam. Jadi ketika kita isi, ketika barang ini kita jenis ada picagari lah untuk buang angin. Apa ini picagari kita buang angin sebab daripada sini kameramen tengok. Cuma ini dia ada klip, nanti kita pasang klip dia. Ini ada klip. So dia masuk minyak sini daripada minyak brake juga. Jadi minyak kelas pump. Sini dia masuk pergi pipe. Nih, pergi pipe dia masuk sana di jalan sini. Kameramen tengok jari saya. Sekejap saya tunjuk pakai laser lah ya. Hold dulu. Oke, saya pakai tangan, saya nampak itu yang putih-putih itu, saya ambil stick nih. Oke, tengok nih. Oke, kameramen fokus di jarum nih. Ini kita buang angin di sini. Ya, Pak. Nih. Nah, ini kita pusing. Baru itu kita masuk picagari tadi yang ini, kita pump dia naik di atas sampai dia keluar bubble di sini. Maksudnya kita pakai picagari besar nih. Coba kameramen tengok sini. Nih. Kameramen nampak kan?
Nampak ah? Kita masukkan di dalam ni lah. Nah, kita kasih begini. Kalau kameramen fokus, yang putih itu. Kita masuk sini. Kita kasih longgar dulu, baru kita ambil minyak, kita pump begini. Tengok kamera tangan saya. Nah, kita pump begini, tekan pijak jari. Lepas itu dia akan tolak sampai sana. Sebab kalau ada angin, kelas pump akan jadi rendah. So ini caranya kita masuk dari bawah pun boleh juga main. Pakai sedut pun boleh. Tiada mana-mana saja. Kita boleh sedut, kita boleh pump. Yang penting bubble itu keluar ke atas, ataupun bubble itu kita tarik ke bawah. So kita kena ada pijak jari beginilah. Tapi dengan syarat longgarkan dulu yang warna putih itu buang angin, baru kita masukkan minyak tadi. Minyak jenis minyak brake lah. Macam ini kita tengok dot berapa nih? Dot 3 kah? Lihat kameramen sini. Jangan flash di kolon mataku kasih mati terus. Ini flash dia. Ini dot 4 coba try tengok. Saya pun rabun sudah gara-gara aku kasih laser mata saya pun tidak nampak sudah. Kasih all dulu. Oke, dot 4 kameramen tengok betul-betul nomor 4 tuh. Tuh dot 4, minyak brake dot 4 atau dot 3. Sekarang dot 4 kita akan masukkan lah. Kita jangan lupa kalau kita mau buang angin kita ada minyak spray untuk kita bleeding. Seperti inilah. Ini. Ini kita ada bleeding brake fluid. Dot 3 ataupun dot 4 pun boleh lah, mana-mana pun boleh. So apa yang saya mau nasihatkan untuk konten ini adalah pakai brand yang bagus. Kenapa? Kalau kelas pump di atas oke lagi. Kalau kelas pump di bawah kau tidak boleh buat apa-apa, kena turun gearbox. Coba kameramen sekali saya fokus ini. Nampak dia kelas pump ini mau kasih buka tidak boleh. Coba kameramen fokus tempat tadi. Kasih flash dia. Oke, nampak nih. Ini untuk buang angin saja. Kelas pumpnya duduk di dalam nih. Kau kena turun gearbox baru boleh. Nih, kena turun gearbox ini kelas pump dalam. Kalau ini yang flicking, gearbox kena turun. Gearbox kena turun. Itu cross member tengahnya itu kena buka lah dia punya palang tengah tuh. Turun gearbox buka semuanya nih. Jadi memang sengsara lah kelas pump dia nih. Jadi kena pakai brand yang bagus. Tapi syukur juga yang patah itu adalah di atas saja. Kalau rosak atau leaking di sini, kena turun di gearbox. Kena turun gearbox. Dan sekarang kita tengok kereta ini oke ke tidak, kita akan start masuk gear ke tidak. Oke. Kameramen boleh hold dulu silakan. Sekarang kita tengok kelas pump, kita tekan. Sekarang ini gear 1. Kameramen dikasih kita tengok nih gear 1. Betul. Gear 1. Tarik. Gear 2. Gear 3. Gear 4. Gear 5. Itu masuk ya, tengok. Engine hidup kameramen ke sini, masuk dalam. Tengok sini. Kameramen masuk dalam. Nanti orang bilang engine mati memang lah boleh masuk gear. Oke, coba tengok. Kameramen tengok sini RPM tuh. RPM hidup kan? RPM, tengok sini sedikit. Nah, RPM tengok. Gitu. Oke, saya masuk gear. Oke. Kameramen jangan terlalu banyak goyang Alright. Oke, reverse. Tuh reverse. Oke, ini kameramen masuk dari dekat. Jangan terlalu jauh macam takut. Yang penting jangan terlalu banyak gerakan. Ini kameramen baru ini. Banyak gerakan dia. Oke, 2. 1. Tengok kaki saya kelas pump tuh saya tekan saya tekan kelas tuh. Oke, 1. 2. 3. 4. 5. Reverse. Oke, dia punya reverse sensor kali masalah ini. Oke. So sekarang kita akan bergerak, tayar kamu tengok depan. Saya akan bawa nih kereta, ya. Kameramen jangan sampai nampak plate number Kamera jangan terlalu banyak gerakan ya. Oke, kita sekarang akan reverse. Reverse Tengok tayar bukan tengok saya. Tayar tuh kau tengok, tayar di belakang atau depan. Tengok tayar. Oke, tengok tayar depan. Tengok tayar depan. Tayar depan tengok depan. Jangan miring, rata saya terus ya. Gitu. Oke. Reverse. Oke. Alright, jadi kereta ini berjaya kita tes dan kameramen masuk sini. Kamera jangan goyang-goyang begini, statik melintang ya. Kalau tadi kasih melintang begini nanti pening orang tengok video. Alright. Oke, sekarang kita tes lagi satu kali. Kasih tengok tayar saya depan ya. Oke. So reverse. Oke, jadi saya rasa oke lah kelasnya semua. Oke, jadi dia punya kesimpulan sekarang ini bukan masalah kelas pump bawah yang rusak, tapi kelas pump atas. Jadi kalau kelas pump bawah yang rusak, kena turun gearbox.
dia sama dengan FLX, ya sama dengan itu Almera, T6, Selfie dan seangkatan dengannya. So apa yang kita cadangkan kalau benda ini melibatkan benda yang cepat rusak, pakai brand yang sangat berisiko, pakai brand yang bagus lah. Tadi brand itu tidak pernah saya dengar itu brand. So harap-harap brand ini kita cadangkan pakai brand ini. Kalau kelas pump dia rusak lagi sengsara kalau pakai brand murah. So itu saja untuk perkongsian hari ini. So gunakanlah brand yang berkualiti dan supaya tidak menyusahkan kita sendiri. So itu saja, biar mahal asal berbaloi. Oke, assalamualaikum dan thank you.